kita akan masuk dalam firman Tuhan, pelajaran tentang Holy Spirit part 3. Dan saya tadi nggak janjian sama tim worship, dan ini baru jam 9.20 saudara. 9.20, jadi saya betul-betul hari ini dikasih waktu panjang. Dan bahannya juga banyak. Jadi saudara siap-siap lama ya firman Tuhan ya. Gak apa-apa ya. Biasanya kan saya berapa kali ini 15 menit terus ya. Sampai kemarin pas Andi Ambarita itu Simeon bilang ke tim produksi, Andi Ambarita menu utamanya, Pak Albert appetizernya apa, dessertnya aja. Saya diem aja, mau tersinggung, nanti bukan hamba Tuhan. Gembala dibilang dessertnya aja, terus saya dikasih 10 menit saudara, ya udah nurut. Hari ini rasain saudara, 50 sama saya, 50 menit ya. Ragu-ragu. Baik, enggak, saya juga enggak punya bahan sebanyak itu. Yuk kita mulai masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita baca bergantian, ayat pertama saya, lalu ayat kedua saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, waktu itu ada festival di mana merayakan Taurat Tuhan turun, sehingga seluruh bangsa datang ke Yerusalem. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi saudara ngerti ya, semua sedang ada di situ. Ayat 6, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7 saya baca, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, saudara lihat bahwa hari itu banyak orang. Ayat 9 saya baca, ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10 saudara, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita sudah bahas ini minggu lalu. Wonderful works of God. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya garis bawah di situ. Baik, karena minggu depan itu hari Pentakosta dan kita supaya mengingat akan perayaan Pentakosta. Dulu itu Pentakosta itu seluruh bangsa datang berkumpul di Yerusalem untuk memperingati turunnya Taurat dan Roh Allah yang di Gunung Sinai. Dari berbagai bangsa, berbagai bendera. Karena itu minggu depan dress code-nya itu colorful. Saya berharap Bapak Ibu juga minggu depan datang bajunya colorful. Jadi lebih kita sama-sama, oh ini loh hari Pentakosta. Memang colorful. Nah sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Pada waktu Pentakosta itu, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah seperti nyala api. Ya, saya memang sengaja
paus supaya saudara bisa melihat. Lidah seperti nyala api yang turun atas mereka. Kita kemarin belajar seperti lilin, ada juga api asing, lalu lidah seperti nyala api. Nah, perhatikan di sini, bahasa aslinya disebut lidah yang berapi-api itu semangat, berkobar-kobar, ada di atas kepala mereka. Perhatikan ini, kita akan belajar sedikit teologi ya. Inilah sebabnya para pendeta atau penginjil atau gereja yang disebut Pentakosta Church, entah gereja Pantekosta, GBPS gereja atau disebut penginjil atau pendeta Pentakostal, itu rata-rata punya ciri kalau ibadah berapi-api. Wah gitu loh. Itu yang disebut lidah yang berapi-api. Jadi cirinya ini menjadi satu denominasi gereja yang disebut Pentakostal, yang artinya berapi-api. Kalau nyanyi apa? Gimana api kemuliaan? Api kemuliaannya wah gitu. But it's good. Karena kasihan kadang-kadang kita itu lemah, lemas, semangat pudar, sehingga muncullah yang namanya lidah yang berapi-api. Semangat kembali. Demikian juga para pendeta-pendeta KKR yang yang mau menyebarkan Injil dengan lidah yang berapi-api. Nah, ciri orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, saya masuk dalam tiga area dalam khotbah hari ini. Ciri yang pertama itu, kenapa disebut lidah yang berapi-api juga? Saudara harus ingat bahwa murid-murid itu takut pada waktu itu. Mereka berdoa, mereka melihat kebangkitan Yesus, tapi mereka berkumpul dalam satu tempat, dalam apa yang harus dilakukan, dalam posisi menunggu sesuatu. Dan disebutkan yang pertama, ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus, lidah yang berapi-api adalah mulut yang bertobat. Ini ciri orang penuh Roh Kudus. Saya ulangin lagi, mulut yang bertobat. Banyak orang berkata tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Raba. Tetapi bahasa roh yang banyak dipakai di gereja pada akhir-akhir ini, entah kenapa menjadi semacam ritual atau kebiasaan. Entah itu menjadi lambang seolah-olah WL-nya lebih rohani daripada jemaat. Tapi yang dimaksudkan turun lidah yang berapi-api, perhatikan baik-baik saudara. Kan kita punya waktu panjang, jadi saya pelan-pelan. Waktu Anda takut, waktu Anda bingung, turunlah lidah. Kenapa dalam bentuk lidah? Supaya lidah kita bertobat. Katakan amin. Kenapa enggak dalam bentuk yang lain? Misalnya the strength of a man, misalnya pukulan tangan, karate, os gitu ya. Tapi turunnya lidah. Jadi yang pertama, tanda pertama dia menyentuh lidah kita. Apakah lidah itu pada waktu ibadah saja? Ternyata Tuhan tidak mau hanya pada waktu ibadah. Tapi mulut yang bertobat dalam kehidupan sehari-hari. Saya dan istri kemarin baru pergi ke Makassar. Ada keluarga yang mengundang kami. Keluarga tersebut mengundang kami datang ke Makassar 2 malam secara cepat 1,5 hari. Lalu kita berkumpul dengan beberapa orang. Perhatikan yang disebut mulut yang bertobat. Sering kita melihat dan bertemu banyak orang. Mulut ini kunci, saudara.
Sering sekali saya bertemu dengan orang-orang yang mengeluh dalam hidupnya. Waktu Anda mulai dekat dengan seseorang dalam keluarga, dengan mudah orang itu waktu Anda dekat mengeluh. Entah mengeluh, ya uang saya kurang Pak, itu paling banyak. Gimana ya keadaan ekonomi? Ada lagi yang, ya istri saya begini Pak, tapi lidah yang tidak bertobat itu. Tahukah saudara, saya akan kasih ayat. Lidah yang tidak bertobat itu akan membawa Anda ke tempat-tempat yang jelek saudara. Karena itulah Roh Kudus turun pertama, dia menyentuh lidah kita. Mari kita mengubah perkataan lidah kita. Katakan amin. Gereja ini ada di sebuah gang. Dulu atapnya dari seng. Sengnya asbes, sudah karatan semua. Mamanya Intan, waktu itu mamanya istri saya menjadi gembala. Dan sakit cuci darah 1 tahun. Dalam 1 tahun itu jemaat semua berkurang. Waktu Mama Intan meninggal, jemaat sisa 30 orang. Umur rata-rata 55 tahun ke atas. Dan waktu istri saya bilang, kita dipanggil untuk mengembalakan gereja. Maka mulut kita pertama pasti akan dengan mudah mengucapkan apa yang kelihatan. Betul gak sih Pak, Bu? Halah, gereja dalam gang. Terus kalau setiap kali pelayanan ditanyain, kamu pelayanan di mana Albert? Gereja melayani orang-orang sederhana Pak. Orang-orang miskin Pak. Mulut itu terus. Dan selama kami melayani dan yang kami hadapi adalah memang berat. Saudara bayangkan, kami melayani, kami juga menabur, mempertahankan gereja, meminta izin gereja. Oh, saya mengeluarkan keluhan semua. Ngundang pemusik aja gak ada yang mau. Ditanya di mana? Kalau ditanya Sudirman Pak, langsung datang pemusiknya. Kalau dibilang di Cijantung, dia akan tanya, itu Jakarta area mana? Berikutnya dia tanya, ibadah di area mana? Di mall apa? Oh bukan di mall, dalam gang. Udah, habis gitu gak dibalas SMS, waktu itu masih zaman SMS. Apalagi ngundang pendeta. Ngundang pendeta. Dan begitu banyak keluhan-keluhan yang bisa kita keluarkan. Betul gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat keadaan kita yang kita hadapi, dengan mudah lidah kita ini akan, alah beginilah. Iyalah, dia mah kawin sama orang kaya. Dengan mudah lidah kita ini, dan hari ini Roh Kudus, bulan ini Roh Kudus berkata, bertobatlah lidah kita. Katakan amin. Wah saya susah Pak. Alah kalau kita gak kerja kita makan apa Pak? Saya mau kasih tahu, makan nasi saudara. Tetap makan nasi. Pak nanti kalau saya di PHK, anak istri saya makan apa? Gereja berkata, anak istrimu tetap dipelihara Tuhan. Kemarin gereja mau ganti mixer karena dari tim Pastor Ryan dan tim musik berkata, Pak mixer sudah tidak cukup. Karena mixer ini channelnya banyak sehingga kita harus ganti. Dan saya berkata, saya mau ngomong nih, uangnya nggak ada. Siapa yang sering ngomong gitu? Nggak ada uang. Bertobat dalam nama Yesus. Nggak ada uang. Saya mau nyeletuk gak ada uang, saya ganti. Saya bilang, Tuhan pasti menyediakan. Loh,
Ini relate saudara, karena kami juga mengalami. Tapi kami memilih lidah ini untuk berkata, Tuhan pasti menyediakan. Entah bagaimana kita berbicara, tiba-tiba toko mixer memberikan tempo, lalu tiba-tiba mixer di belakang bisa laku terjual. Hari ini, besok pagi dipasang. Dengan cara yang ajaib, tidak hanya itu, plus tambah nanti saudara datang 2 minggu lagi, udah ada LED 2 senilai 400 juta masuk ke gereja ini. Dari mana? Karena belajar lidah ini, Tuhan pasti menyediakan. Hari-hari ini kita melihat dan begitu banyak sosial media berkata, dolar 17.500, IHSG ngedrop. Apakah bagaimana semua akan naik? Saya berkata Tuhan akan menyediakan. Lidah ini harus, jangan mengeluh terus. Karena itulah Roh Kudus turun supaya lidah kita bertobat. Mari kita lihat. Saudara lihat ya, ini gambarnya api. Dan sekarang mari saudara kita lihat. Dan kita baca bersama-sama ayat ini. Menarik banget. 1, 2, 3. Stop, kita baca sama-sama. Lidah pun api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Dia yang muter itu loh. Dan menyalakan roda kehidupan, menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri dinyalakan oleh. Sudah pernah baca ayat ini? Bagaimana lidah itu api neraka. Artinya lidah kita bisa jadi api neraka yang membakar hangus seluruh kehidupan kita, seluruh rumah kita, bahkan seluruh generasi anak cucu kita. Hati-hati. Dasar anak gak tahu diri. Mari kita belajar kayak di TikTok tuh. Setiap kali marah lebih baik memuji aja. Iya toh? Kalau saya marah sama anak saya, dasar anak cantik, dasar anak jenius, dasar anak kaya kamu ya. Coy, gimana sih kamu? Dasar kamu, jangan kaya-kaya. Nah bisa. Lebih baik begitu. Bertobatlah mulut kita. Yeremia dikasih bara api dalam mulutnya. Tahu kan? Ayat itu dikasih bara api dalam mulutnya. Dan dia berkata, ampunilah Tuhan, mulutku berdosa. Dan Tuhan kasih api menyucikan perkataannya. Jadi tanda yang pertama, lidah itu harus bertobat. Katakan amin. Mari kita baca ayat 7. Sama-sama, semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8 baca. Tidak seorang pun yang menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ini diumpamakan seekor binatang buas. Perhatikan baik-baik. Saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Alkitab menuliskan lidah itu seperti seekor binatang buas. Saya kemarin bicara dengan adik saya by WA. Saya berkata, kenapa ya ada orang yang kemana saja dia pergi suka ribut. Pernah saudara ketemu orang suka ribut. Jadi saudara taruh dia di tempat ini, nanti 6 bulan kemudian ribut. Nanti saudara taruh di divisi lain, 6 bulan kemudian ribut lagi. Nah, dan adik saya berkata satu hal yang saya tangkap dari firman. Adik saya bilang begini, mungkin orang itu luka. Dari dalamnya luka. Nah perhatikan saudara, binatang buas kalau terluka itu ganasnya bukan main. Betul kan? Saudara lihat pertandingan matador yang di Spanyol, itu bantengnya dilukai dulu. Begitu dia terluka, siapa aja diseruduk. Lidah itu seperti itu. Kalau hati kita pernah terluka,
Hidup kita pernah terluka. Pernah melewati yang pahit. Sering kita tidak bereskan dulu yang di dalam. Sehingga lidah kita dengan mudah menyerang. Itu yang membuat luka. Hari ini Tuhan memulihkan. Katakan amin. Mari kita lanjut. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10 baca bersama saya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara yang baca dengar. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh demikian terjadi. Hari Minggu inilah yang manis kau dengar. Hari Senin dasar lu. Nah udahlah, gak ada uang, miskin lah, miskin. Lu gak tahu uang gak dapat. Manis kau dengar. Dan Alkitab berkata hal ini tidak boleh demikian. Lalu ayat 11 saudara baca bersama saya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12, sekali lagi diulang. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan pohon anggur dapat menghasilkan buah ara, dibalik. Terus terakhir dia tambah lagi, demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Lalu dia tulis, bagaimana air tawar dan air pahit keluar. Bagaimana pohon ara keluar anggur, bagaimana anggur keluar air, 4 persamaan. Karena itu buat seluruh jemaat JCC. Inilah yang Roh Kudus ingatkan dari mimbar yang kudus ini. Mari mulut kita bertobat. Katakan amin. Perkatakanlah yang baik dalam hidup kita. Katakan Tuhan pasti mencukupkan. Ya. Jadi saya mau saudara berubah. Lihat saudara ya. Lihat saudara. Apa kuasa Injil? Mari baca dengan keras ayat ini. Roh Tuhan, ini kata Yesus. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Bahasa Inggrisnya kabar baik itu apa? Gospel. Gospel atau Injil itu adalah good news. Katakan good news. 1, 2, 3. Good news. Beritakanlah dengan lidah kita itu, sampaikanlah kabar baik. Karena dalam kabar baik itu ada Roh Tuhan. Katakan amin. Ada Roh Tuhan dalam kabar baik. Coba saudara lihat kanan kiri dan katakan, kamu diberkati Tuhan. Coba lihat. Kan enak saudara. Saudara yang dikatakan gitu enak gak? Enak. Waktu enak itu, itulah gospel. Itulah Injil, kabar baik. Coba sekali lagi lihat kanan kiri. Minggu ini kamu ditolong Tuhan. Coba lihat kanan kiri. Enak gak? Oh iya, itu namanya Injil. Injil itu bukan lu gak bertobat lu masuk neraka lu. Bukan, Injil itu kabar baik. Dan dalam kabar baik itu ada roh. Ada Roh Tuhan. Saudara, kenapa disebut diberikan kabar baik kepada orang-orang miskin? Rupanya karena orang-orang miskin itu mulutnya paling berantakan. Dan saya mau sampaikan tidak ada kabar baik bagi orang-orang miskin. Betul nggak? Saya mau jelaskan ya. Buat orang-orang miskin. Misalnya contoh. Dibuka restoran viral dari Jepang. Dibuka di depan gereja JCC Cijantung. Bagi orang miskin itu bukan kabar baik. Kenapa? Karena dia nggak bisa beli ke sana. Dikatakan besok akan datang Bruno Mars dan Blackpink nyanyi di depan gereja, konser. Bagi orang miskin itu bukan kabar baik karena dia tahu dia nggak bisa beli tiketnya. Saya pernah ditanya sama anak saya, "Papa kenapa dulu waktu muda nggak dugem? Nggak ke klub, ke bar?" Dan saya bilang, karena saya dulu miskin. Bahkan ke bar dan ke klub beli bir aja mahal.
Saya biasanya beli es, teh yang pakai plastik. Coba saudara, es cekek namanya, es cekek. Coba kalau dicekek, lucu banget. Nah, namanya aja mengerikan sekali ya mulutnya ya. Es cekek. Betul kan? Lu cekek, lu mau makan cekek. Aduh kesian. Karena itu dikatakan roh Tuhan. Hai orang miskin, bertobatlah mulutmu. Karena saya melihat orang-orang kaya semua di sini. Udah miskin dibilang beli apa Pak? Es cekek bang 2. Bener sih dicekek ya pakai karet gelang. Tidak ada kabar baik. Karena itu Yesus datang, dia memberikan kabar baik. Apa yang dia berikan kabar baik? Dia berkata begini, hai orang-orang yang miskin, kalian harus tahu. Kamu punya kerajaan Allah. Katakan amin. Yesus berkata, kamu punya kerajaan Allah. Itu kabar baiknya. Aku masih punya Tuhan yang besar. Lalu kita lanjutkan. Roh Tuhan ada padaku. Kalau kita lanjutkan ini, kabar baiknya adalah kita masih punya kerajaan Allah. Dan kita dicintai Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu dituliskan di bawahnya roh Tuhan ada padaku. Sampaikanlah kabar baik. Lalu ayat selanjutnya Yesus berkata, mari baca bersama saya untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dikatakan beritakanlah 2 kali, beritakanlah 2 kali. Artinya selain disampaikan dengan lidah kita, declare. Setiap pagi saya selalu berdoa buat anak saya, putri saya. Kiranya kasih dan karunia Tuhan mengikuti engkau. May the grace and favor be upon you. Grace and favor, grace and favor. Dia gak ngerti. Tapi saya declare terus. Aneh. Sekarang dia sekolah di luar kota. Setiap kali dia ambil undian, selalu dia dapat teman-temannya enggak. Declare. Sekarang dia kerja. Teman-temannya cari kerja, dia dapat kerja duluan. Declare. Beritakan buat diri kita sendiri. Yuk kita lanjut dengan cepat. Saya punya waktu sisa 5 menit. Yang kedua, mabuk oleh roh. Tadi kita baca Kisah Rasul 2 ayat 13. Setelah mereka berbahasa lidah tentang perbuatan-perbuatan Allah, wonderful works of God. Setelah itu, mari baca bersama saya ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, kata mabuk oleh anggur manis ini, sebentar ya, seru. Karena ternyata mabuk oleh roh dan mabuk oleh anggur manis itu mirip. Efesus 2 menuliskan, Efesus 5 ayat 18, saya baca buat saudara, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang menarik adalah orang yang mabuk oleh anggur itu dikatakan dianalogikan mirip dengan orang yang mabuk oleh roh. Ini menarik. Mabuk oleh anggur, mabuk oleh roh. Dikatakan sama. Baik dalam Kisah Para Rasul, baik dalam surat Paulus kepada Efesus. Sampai saya tulis seperti ini. Alkohol memasuki darah, orang itu teriak, ya, betul kan? Siapa sini yang suka mabok? Gak usah angkat tangan. Terus nyanyi-nyanyi lebih keras. Lihatlah orang yang penuh dengan roh. Sama gak? Orang yang penuh dengan roh dikatakan tanda awalnya berkata-kata. Entah dia berbahasa roh, tapi kata-katanya mulai bertobat. Yang kedua, orang mabuk alkohol tidak takut bahaya, lompat kiri, lompat kanan. Membuat rileks dan berkelakuan sembarangan. Tetapi orang yang mabuk oleh roh, rileks juga, rasa takutnya hilang.
tapi bicara dan kelakuannya tertib. Keren kan? Dan yang terakhir dikatakan gampang tidur, gampang istirahat. Jadi saudara cek kalau orang berkata, oh saya penuh dengan Roh Kudus. Tapi dia, Pak doakan saya susah tidur. Oh berarti belum penuh Roh Kudus. Saya gampang tidur. Tanya istri saya. Saudara jemput saya naik mobil, saya langsung tidur. Gampang sekali. Kemarin ditanyain, naik ekonomi kita, pesawat ekonomi ke Makassar, tidur bangun-bangun sudah di airport. Ya, jadi mari kita lihat ayat terakhir, nanti ibadah 2 baru kita sambung. Inilah ayat yang tadi, mari baca bersama saya 1, 2, 3. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ayat 19. Stop. Ini kan ayatnya mengkonfirmasi semua khotbah hari ini. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana penuh dengan roh? Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Berubahlah mulut kita. Apa itu yang ngomong? Es cekek lah. Apalagi nasi goreng mawut lah. Mawut banget hidupnya ya. Itu bagus banget kata-katanya. Diteruskan lagi ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu atas nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah kita. Jadi disebutkan penuh dengan roh itu mengucap syukur. Kalau saudara belum punya mobil, ucap syukur masih punya kaki 2. Betul kan? Masih bisa makan. Kalau enggak mengeluh terus. Ayat 21, mari baca bersama saya. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Kristus. Saudara masih kuat khotbahnya? Beneran? Ini teman-teman masih sudah ada semua. Saudara mau tahu bagaimana mabuk oleh roh? Masih ada lanjutan loh bawahnya. Mau diterusin? Bener? Pak Budi, kelamaan gak Pak Budi? Enggak ya? Mau tahu? Jadi pertama berkata-kata yang baik. Mari katakan aku diberkati. Boleh taruh tangan, aku diberkati Tuhan. Aku bisa tidur dengan nyenyak. Ya toh? Aku bisa makan dengan baik hari ini. Loh, 3 aja itu Anda sudah bersyukur loh. Betul kan? Lalu ada lanjutannya di bawah, orang yang penuh dengan roh. Saudara mau tahu bawahnya? Oke. Baca bawahnya. Kaget kan? Orang yang penuh dengan roh ternyata bukan bukan. Orang yang penuh dengan roh. Ini loh caranya, baca. Yang istri aja, hai. Yang istri, yang cowok gak usah baca. Hai istri. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Istri yang penuh roh itu takut sama suami. Mau merendah di bawah suami. Itu dikatakan Paulus, itu penuh dengan roh. Wih, saya kaget, saya kira penuh dengan roh itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ternyata penuh dengan roh hal-hal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang suami. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Stop. Hai suami, kasihilah istrimu seperti kamu menyerahkan nyawanya. Di mana ada suami di sini yang uang aja nggak dikasih, saya suruh bertobat dalam nama Yesus. Diri aja dikasih, masa uang nggak dikasih? Pak, uang kan pribadi. Lu itu ayat dikatakan kamu penuh roh, kasih semuanya. Ayat 26, ayat suami-suami baca. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, lihat ayat 26. Mari suami-suami baca untuk menguduskan. Ini suami-suami malu, bapak-bapak. Katakan bersama, menguduskannya
menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman. Menguduskan, menyucikan, memandikan. Saya tanya buat bapak-bapak semua. 3 kata ini Anda simpulkan apa? Menguduskan, menyucikan, memandikan. Kalau kita pulang kerja, kita ngapain? Mandi, betul ya? Menguduskan, menyucikan, memandikan itu tujuannya apa? Segar. Coba bapak-bapak katakan segar. Alkitab berkata, hai suami-suami, kamu harus menyegarkan istrimu. Jadi kalau ada istri di sini jemaat Yesus, istrinya mukanya, roh suaminya nggak dipenuhi Roh Kudus. Harus segar. Lihat istri saya, segar, mekrok. Mukanya mekrok. Kalau dicubit-cubit, seger. Ayat 27. Baca suami-suami, bapak-bapak, ibu-ibu juga baca deh. Supaya ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Stop. Berarti ada ayat skincare di situ. Loh ada ayatnya loh. Tanpa cacat dan kerut. Berarti suami siapkan skincare. Lah suami bawa istrinya. Itu, aduh Tuhan, betapa indahnya firman Tuhan. Suamimu harus penuh skincare dan segar. Itulah tanda suami yang dipenuhi roh. Suami istri disuruh angkat barang, disuruh nganter anak ke sekolah. Begitu ketemu dia, loh ini istrinya kok kayak begini. Tanpa cacat ataupun kerut. Lalu tetap ayat selanjutnya. Oh udah habis ya. Demikian juga suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ayat 29. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 32 baca terakhir. Rahasia ini besar. Inilah yang aku maksudkan dengan hubungan Kristus dan jemaat. Ini yang disebut penuh roh. Jadi satu dengan roh. Berkata-kata yang baik. Sayangi keluarga kita. Keren banget ya firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.